So, kebanyakan orang kreatif, digital workers, dan bahkan mahasiswa yang ngira kalau kreativitas itu datang dari spontanitas atau bahkan inspirasi yang datang jatuh dari langit kayak gitu, or whatever, yang intinya kayak tiba-tiba dar gitu, tiba-tiba oh aku kreatif, aku dapat inspirasi. Kayak guys, kenyataannya nggak begitu guys. Ternyata kreativitas itu datang dari boring routine atau rutinitas yang kalian ulang tiap-tiap hari, nggak ada bedanya gitu. Mungkin kalian ngerasa kayak aduh, gue terlalu monoton, gue hidupnya kayak gitu-gitu aja, dan gue bukanlah orang yang kreatif. Salah total ya guys ya, you are wrong. Justru banyak kreator di dunia yang hebat menurut kalian ya, kayak Steve Jobs yang nanti bakalan kita contohin, dan juga Mark Zuckerberg, dan orang-orang kreatif lainnya kayak Pablo Picasso itu juga punya rutinitas yang menurut kalian boring banget, tapi look seberapa keren temuan mereka, seberapa keren art mereka gitu, yang mungkin kalian anggap mereka adalah orang paling kreatif di dunia. So di sini gue bakalan bedah 3 mitos yang kalian percayai sampai sekarang ya teman-teman. Kalau yang mana lu pikir oh itu kreatif, ternyata enggak. So, gue juga bakalan kasih tahu gimana kayak cara munculin kreativitas juga di end of the video. So, tonton sampai akhir videonya. Oke, so gue bakalan mulai video ini dengan sebuah paradoks di mana gue memulai hari dengan rutinitas yang sangat-sangat membosankan. Kalau kalian dengar rutinitas gue cuma bangun, jalan, mandi, kemudian cari cafe, which is cafe-nya itu Diva 7, tapi disitulah tempat yang memberikan gue kreativitas the most. So, kenapa kita justru berpikir kalau kita mau jadi kreatif, kita harus keluar dari yang namanya kebiasaan? So, kalau gitu gue bakalan mulai langsung di mitos yang pertama, teman-teman. So, kebanyakan orang salah paham ya, teman-teman, kalau kreativitas itu muncul di sebuah chaos atau spontanitas atau kayak eureka moment gitu, kayak aha gitu. So, kenyataannya dari Harvard Business Review di tahun 2020 ya teman-teman, orang yang punya rutinitas kerja yang konsisten itu justru punya 2,5 kali lebih banyak creative output. Lu bayangin kayak orang-orang yang ternyata rutin gitu kayak di kantor cuma gitu, ternyata mereka bisa lebih kreatif 2,5 kali lebih daripada kalian gitu. Ini didukung Harvard loh guys. So, coba bayangin dari sisi neuroscience ya, sebenarnya teman-teman, otak kita itu lebih gampang masuk ke yang namanya flow state. Ya, ini akan aku bahas di video lainnya. Dengan memulai hal-hal kecil yang kalian anggap remeh dulu gitu. Misalnya kayak bangun pagi, kalian nggak buka HP langsung, tapi kalian bersihin kamar kalian rapiin spray mungkin, kalian mandi, kemudian kalian bisa langsung masuk ke flow state ya teman-teman. Dan gue juga bakalan contohin ke orang-orang lainnya, misalnya kayak Pablo Picasso ya, pelukis terkenal yang kalau kalian tahu dia itu punya yang namanya studio session teman-teman, dan itu jadwalnya nggak berubah tiap hari. Kemudian Steve Jobs yang kita contohin ya teman-teman, dia pakai bajunya apa ya? Setiap kalian lihat presentasinya, bajunya apa? Itu terus kan? Yap, dia tidak memedulikan hal kecil karena hal-hal yang harus dia fokuskan adalah hal yang lebih besar, teman-teman. So, di situ rutinitas itu adalah kalian masuk ke flow state, kalian jadi tidak perlu memikirkan hal-hal yang remeh-temeh gitu. So, otak kalian bisa langsung fokus ke yang namanya deep search, teman-teman ya. Kalian bisa memikirkan lebih dalam, deep thoughts. Let's go. Kemudian mitos yang nomor 2, kalian mungkin sering banget dengar ini, yaitu kalau kalian kamarnya berantakan, kalian adalah orang yang kreatif. Salah, kacau ya enggak guys. Kamar yang kotor, kamar yang kayak kapal pecah yang kalian bangga-banggakan itu sebagai orang kreatif, itu justru membuat kalian semakin tidak kreatif atau membuat kalian semakin tidak produktif gitu. Ya, itu fakta yang simpel aja teman-teman. Siapa yang mau kerja di kamar yang kamarnya kayak kapal pecah gitu? Kalian mau fokus kerja kayak gini? Gak bisa. Ya, nggak akan bisa teman-teman ya. So, bersihin kamar kalian ya. Kalian harus tahu juga kalau riset dari Princeton Neuroscience Institute ya, otak manusia itu bakalan jauh lebih sulit fokus dan lebih susah ya memproses ide kalau terlalu banyak visual clutter. Wow, visual clutter apa itu? Kalau terlalu banyak gangguan visual teman-teman ya. Kalau kalian bisa melihat, aduh kaosku berantakan, aduh laundryku belum aku masukin gitu. Sesimpel kalau kalian ngekos dan kos kalian berantakan, kalian emang bisa ngerjain? Nggak kan? That's why mungkin kalian ke cafe dan itu lebih boros gitu kan. So, sebenarnya itu guys ya, kamar yang berantakan justru mungkin tandanya justru kalian malas, nggak ada kreatifnya gitu. Kalian mungkin jadi nggak produktif gitu. Bahkan hal simple yang kalian bisa rapiin, kalian tunda-tunda itu ya. So, that's number 2 teman-teman ya. Dan yang ketiga ya, sesuai yang kita omongin di awal, kalau kreatif itu datang tiba-tiba, jebret gitu. Salah total teman-teman. Kreativitas itu muncul dengan connecting the dots ya. Ini adalah salah satu quotes-nya dari Steve Jobs ya. Creativity itu muncul ketika
kalian connecting the dots ya. Kalau kalian tahu channel YouTube kayak Gox Art atau kemudian Raymond Chin, editornya Ferry Irwandi dan sebagainya, kalian bisa lihat editannya, wow kreatif banget, bisa kayak gini, bisa kayak gini. That's just gue sangat appreciate dengan teman-teman editor ini. Apa yang membedakan dengan kalian? Kenapa mereka bisa sekreatif itu dan dia tidak? Sesimpel dengan kata referensi. Mereka punya banyak referensi, mereka scrolling YouTube, kemudian mereka scrolling Pinterest yang berjam-jam, tapi mereka lakukan secara sadar, teman-teman. Itu yang membedakan kalian dengan mereka, karena kalian mungkin nonton Instagram, TikTok, cuma scrolling doang gitu, kalian nggak sadar, itu namanya doom scrolling. Tapi kalau kalian nonton TikTok, kemudian kalian cari apa yang ingin kalian cari gitu, kalian sadar, itu justru membangkitkan kreativitas kalian. So kalian bisa simpan, kalian bisa kemudian masukin ke desain kalian berikutnya, atau kalian bisa edit sedemikian rupa gitu. So that's learning, teman-teman ya, that's micro learning gitu. Kalian nggak doom scrolling namanya. Sebenarnya gue pengen ngomong ya, kalau di dunia ini nggak ada orang kreatif, adanya orang-orang yang bisa connecting the dots, punya banyak titik yang sudah mereka pelajari, pengalaman, dia punya banyak referensi, dan mereka bisa menggabungkan referensi itu bisa dijadikan sebuah karya buatan dia gitu. Yang memang there is no originality ya, teman-teman. Udah nggak ada originalitas, semua itu udah referensi after referensi after referensi after referensi dan masuk gitu ya. That's creativity. So, itu dia teman-teman, oke? Kalau kalian mikir creativity itu masih datang secara tiba-tiba, kalian salah total, dan gue sudah jelasin argumennya kalau creativity itu muncul dari rutinitas yang boring, sehingga kalian nggak perlu memikirkan rutinitas itu lagi, teman-teman ya. Kalian udah bisa fokus ke hal-hal yang lebih dalam. Kalian bisa riset A, kalian bisa riset B, kalian bisa melihat referensi A, referensi B, sesimpel dengan habit kalian nonton YouTube 10 video sehari, atau kemudian kalian nonton, kalian scrolling Pinterest, dan kalian simpanin ke mood board kalian. That's more meaningful daripada kalian harus mencoba habit baru gitu. So that's creativity yang muncul dari rutinitas yang boring. So itu dia video buat hari ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe juga, karena kedepannya gue bakalan bahas hal-hal seputar creativity dan juga productivity di akun channel pribadi gue. Dan kalau kalian mau follow Instagram pribadi gue, kalian bisa follow @vlomekhardian. Oke, itu aja guys, jangan lupa subscribe, bye bye.